Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk pejuang pikir seluruh Indonesia. Semoga kita diberikan kesehatan serta dimudahkan rezeki kita. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pengetahuan atau informasi tentang bagaimana cara mengklaim kegiatan senam prolanis. Bagaimana cara mengklaim kegiatan senam prolanis? Senam prolanis itu sendiri yaitu kegiatan yang diadakan untuk anggota prolanis, seperti keanggotaannya hanya cuma dua, yaitu prolanis DM diabetes mellitus dan prolanis HT hipertensi. Nah, pada pesertaan itu dapat diberikan yaitu kegiatan-kegiatan seperti edukasi ke peserta, kemudian ada senam prolanis. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu ada video sebelumnya bisa disebutkan, itu kita entry dulu klub prolanis. Jika sudah ada entry klub prolanis, barulah kita bisa membuat pengklaiman untuk senam prolanis atau edukasi prolanis. Untuk itu pertama kita entry data, kemudian ada namanya kegiatan kelompok, kita klik kegiatan kelompok. Nah, setelah itu kita isi pada kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal berapa. Misal kita tanggal 10, nanti jenis kelompoknya apa? Hipertensi atau diabetes mellitus. Kita buat misalnya hipertensi. Kemudian klubnya yang sudah pernah kita buat yaitu klub hipertensi. Kemudian jika ada kegiatannya apa? Jenis kegiatan, ada penyuluhan, edukasi atau senam. Untuk saat ini kita adakan yaitu edukasi dahulu. Untuk contoh edukasi ini, materinya yaitu sepertinya ini. Kita buat materinya tanda gejala hipertensi. Kemudian pembicaranya siapa? Biasanya ini dari dokter ataupun dari dokter umum atau spesialis, itu bisa kita buat. Kemudian lokasinya di mana, yaitu misalkan di halaman klinik atau di tempat lain, itu harus dijelaskan di sini. Kemudian honor internal ini adalah honor yang diberikan kepada jika penerima edukasi pemberi edukasi itu adalah dari klinik atau FKTP kita sendiri. Itu namanya honor internal. Misalnya yang memberi edukasi ini adalah misalnya Dr. Abian Mursid, ini adalah pegawai dari klinik kami. Jadi itu masuk di honor internal. Jika itu nanti dokter dari luar yang tidak bekerja di klinik atau di FKTP 1, itu masuk di honor eksternal. Di honor eksternal ini. Ya. Kemudian biaya-biaya lain ini adalah biaya, yaitu biaya pada saat kegiatan itu kan biasanya kita perlukan konsumsi. Nah, inilah yang masuk biaya-biaya lain itu, pembelian konsumsi itu. Pembelian konsumsi itu di sini juga saya jelaskan bahwasanya konsumsi itu untuk satu orang itu 13.000. Minimal itu 16 orang. Maksimal itu 30 orang. Kembali saya ingatkan bahwasanya untuk
minimal peserta yang datang itu harus 16 orang, kemudian maksimal 30 orang. Karena yang bisa diklaimkan oleh BPJS itu dengan regulasi yang seperti itu, 16 orang atau maksimal 30 orang. Dan satu orangnya 13.000. Nah, misal di sini ada 16 orang, berarti 16 dikali 13.000, yaitu Rp221.000. Kemudian honor internal, yaitu honor internal ini untuk edukasi itu adalah 500.000. Ingat ya, Rp500.000. Kita buat 500.000. Oke. Karena penyuluh atau pengedukasinya dari klinik kita sendiri. Jika dari klinik jika dari luar klinik, yaitu dimasukkan di honor eksternal. Ditulis di sini 500.000. Keterangan yang kita tuliskan yaitu keterangan bahwasanya dilaksanakannya di tanggal berapa, kemudian jam berapa, dan dilaksanakan di mana. Tulis ya, dilakukan pukul 06.30 sampai dengan 08.00 di halaman klinik Simpang Jawo. Oke, itu ya. Jadi yang kita lakukan ini cara pengklaiman edukasi pada pengklaiman entry kegiatan kelompok ini atau pengklaiman prolanis ya. Setelah itu kita simpan Oke, setelah kita simpan, nah ini ada penyuluhan. Kita klik, setelah ini dapat, nah, barulah kita masukkan data-data peserta yang ikut dalam kegiatan penyuluhan ini. Minimal 16, maksimal 30 orang. Satu orangnya biaya konsumsinya 13.000. Oke. Kita tambah pasiennya. Nah, di sini ada nih. Tanggalnya sesuaikan dengan tanggal kegiatan kita. Kemudian nomor BPJS-nya. Nah, jadi yang dimasukkan itu adalah nomor dari BPJS yang prolanis ya, prolanis. Kalau yang nggak prolanis biasanya nggak bisa kita klaimkan. Ini kita simpan, otomatis dia terhapus sendiri, terenter sendiri. Kemudian tambah sampailah 16 orang ya. Setelah nanti sampai 16 orang atau 30 orang, setelah itu ini tersimpan. Setelah itu mau kita klaimkan, ini nanti kan itu maksimal untuk 1 bulan itu kita klaimkan 4 kegiatan, karena setiap minggu itu 1 kali. Regulasinya begitu, 1 kali. Jadi setiap minggu 1 kali, setiap minggu 1 kali. Jadi kalau 4 minggu itu 4 kali kegiatan. Jadi misalnya kalau penyuluhan ini regulasinya cuma 1 kali dalam 1 bulan. Kalau senam prolanis itu 4 kali dalam 1 bulan. Nah, 4 kali dalam 1 bulan. Setelah itu kita klik lihat data, kemudian tagihan non kapitasi, kita buat FPK-nya. Nah, ini kita buat di bulan September,
kegiatan kelompok, kita cari. Nah, ini langsung buat FPK. Setelah itu, karena yang sekarang ini administrator, jadi langsung kita ajukan. Ya. Karena klik ajukan untuk mengajukan klaim. Nah, karena ini kita tidak mau, karena ini sebagai contoh, nanti tidak kita ajukan karena nanti bermasalah, nanti timbang siurnya di nanti pas saya mengajukan yang memang benar-benar ke kegiatan saya gitu ya. Oke, setelah kita itu langsung kalau mau dicetak langsung dicetak setelah buat FKTP ini, ataupun nanti langsung lihat di detail data FPK-nya untuk melihat FPK, nomor FPK-nya gitu loh. Nah, nanti dilihat di sini karena tadi saya tidak buat karena belum ada. Jadi kalau nanti dibuat itu sudah ada seperti ini nanti. Nah, FPK-nya, ini FPK-nya. Seperti ini FPK-nya. FPK-nya seperti ini. Nah, ini FPK kami. Nah, ini senam prolanis, instruktur. Nanti itu bisa dicetak. Nah, inilah yang kita klaimkan. Nah, ini kita print, kita klaimkan ya. Oke. Mungkin hanya sampai situ saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkenan. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.